Nah, di video sebelumnya saya kan sudah pernah ngebahas tentang filmnya One Anunnaki, yang dimana filmnya tersebut menceritakan bahwa asal-usul manusia itu tercipta oleh makhluk luar angkasa, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan alien. Nah, ini membuat saya penasaran dan semakin penasaran tentang keberadaan alien tersebut. Apakah alien itu memang benar-benar ada, atau hanya sebuah teori konspirasi saja? Yuk kita bahas video ini langsung di Iotopia. Alam semesta memang masih menyimpan banyak misteri di dalamnya, tidak terkecuali rahasia mengenai keberadaan kehidupan lain di luar angkasa. Selama ini kita tahu jika planet Bumi merupakan planet yang ideal dan sesuai untuk dijadikan tempat tinggal sebagian besar makhluk hidup termasuk manusia. Meskipun demikian, saat ini para ahli astronomi dan ilmuwan telah menemukan beberapa planet mirip Bumi di luar sistem tata surya kita. Hingga kini para ahli masih menguak rahasia kehidupan tersebut, salah satunya mengenai keberadaan makhluk asing di luar planet Bumi. Salah satu penerbangan yang punya misi menemukan tanda-tanda kehidupan planet lain adalah NASA, termasuk mencari tahu apakah alien itu benar-benar ada. Alien merupakan salah satu makhluk yang keberadaannya masih diperdebatkan hingga sekarang atau saat ini. Sebagian percaya jika makhluk luar angkasa itu benar-benar ada, tapi sebagian lagi masih sangat sulit mempercayai meski ada beberapa bukti ilmiah yang ditunjukkan. They don't want to be known. What we can do is judge their actions. Do they want to help us? Do they want to harvest us? The big question is intent. Who they are, why they're here, why they stick around with us. Banyak orang yang masih meragukan keberadaannya alien tersebut. Namun, tidak sedikit juga yang percaya dan mengakui hingga membuat beberapa teori yang berkaitan dengan keberadaan alien. Nah, salah satunya yaitu tentang teori yang ditemukannya sebuah objek misterius di dasar Laut Baltik. Mereka menjulukinya dengan sebutan anomali Laut Baltik. Hal tersebut membuat bingung banyak ahli dan memberi banyak harapan pada para pemburu alien. Tapi sampai saat ini, tidak ada yang tahu apa sebenarnya objek tersebut. Struktur yang terlihat seperti pesawat ruang angkasa mirip pada filmnya Star Wars itu ditemukan pada tahun 2011 oleh pemburu harta karun Swedia, yaitu tim Ocean X yang dipimpin oleh Peter Lindbergh dan rekannya yaitu Dennis Asberg. Tim ekspedisi Swedia tercengang dengan penemuan baru mereka, sebuah benda asing terbaring di dasar laut. Mereka menemukan sesuatu yang aneh di kedalaman 300 kaki di bawah permukaan air laut. Bentuknya aneh, menyerupai piring terbang, diameternya sekitar 60 meter. Dari hasil sonar dan ekspedisi penyelaman, benda ini memanglah mirip seperti pesawat luar angkasa. Salah seorang penyelam yaitu Peter Lindbergh mengungkapkan keheranannya. Awalnya mereka mengira itu hanyalah batu, tapi sepertinya ini hal yang berbeda. Karena di Laut Baltik memang tidak ada aktivitas gunung berapi. Sungguh aneh ada benda asing seperti ini, tuturnya. Kalau memang di Laut Baltik ada aktivitas gunung berapi, mungkin masuk akal aja ya kan? Bisa saja itu lempengan batu gunung berapi yang kemudian jatuh ke dasar Laut Baltik. Atau mungkin benda ini adalah sebuah fenomena alam atau mungkin juga sebuah objek. Karena memang dia ini melihatnya itu lewat sonar saat mencari bangkai kapal dari Perang Dunia Pertama. Dan tiba-tiba benda ini muncul begitu saja di layar sonar. Nah, yang membuat lebih herannya lagi, dilaporkan bahwa penyelam yang mencoba meneliti anomali tersebut mengatakan peralatan mereka berhenti bekerja saat mencoba untuk mengambil gambar atau memilmkan objek tersebut. Jadi peralatan elektronik yang mengandung listrik apapun yang mereka bawa itu semuanya mati secara tiba-tiba ketika mendekati objek anomali tersebut. Penyelam Hugo Brown berkata, selama 20 tahun menyelam profesional, ia belum pernah mengalami hal seperti ini.
semua perangkat elektronik dan juga telepon satelit berhenti bekerja ketika kami berada di atas objek. Dan kemudian ketika kami menjauh sekitar 200 meter, perangkat itu hidup kembali. Dan ketika kami mencoba kembali mendekati di atas objek, perangkatnya tiba-tiba mati lagi. Nah, ini benar-benar aneh kan? Nah, tapi ini menurut spekulasi saya ya, mungkin saja ketika mereka menyelam ke dasar Laut Baltik yang suhunya itu sangatlah dingin sehingga membuat mereka itu tidak mungkin jauh menyelam lebih dalam lagi. Dan membuat peralatan elektronik mereka itu mati disebabkan karena suhunya itu sangat dingin. Karena memang kita tahu bahwa Laut Baltik itu terkenal dengan suhunya yang super dingin. Nah, itu bisa jadi aja seperti itu gitu. Objek sekitar 200 kaki dan tingginya 26 kaki tersebut menjadi berita utama dengan banyak berspekulasi bahwa itu adalah jamu raksasa. Ada juga yang beranggapan itu adalah kapal Rusia yang tenggelam. Dan beberapa ahli juga berpendapat anomali tersebut adalah kapal selamnya buatan Nazi. Tapi pengamat lain juga percaya bahwa itu adalah UFO. Walaupun belum masih ada bukti yang menunjukkan bahwa itu betul-betul UFO, tampaknya misteri ini akan terus menjadi misteri karena sampai saat ini belum ada yang mengelontarkan dana untuk melanjutkan penelitian objek misterius di Laut Baltik ini. Karena memang Laut Baltik ini terkenal dengan suhunya yang sangat dingin. Jadi kalau memang mau melakukan penelitian itu memang membutuhkan biaya miliaran dolar. Dan masalahnya sampai sekarang belum ada pihak manapun yang berani mensponsori atau mendanai penelitian objek anomali tersebut. Sebuah sampel yang ditemukan oleh penyelam diberikan kepada salah satu ahli geologi yang mengesampingkan kemungkinan itu terbentuk secara alami oleh alam. Mungkin saja itu adalah batu raksasa atau sejenisnya seperti karang raksasa. Nah, setelah memeriksa sampel tersebut, ia mengklaim bahwa bahan anomali tersebut terbuat dari logam yang juga diperkirakan itu udah ribuan atau mungkin jutaan tahun lalu lamanya. Kalau dianggap anomali ini buatan manusia, ya dibantah lagi karena sampai sekarang belum ada manusia yang menciptakan kapal laut atau kapal selam dengan bulatan pipi seperti ini dan dibekali teknologi canggih yang bisa memastikan listrik dengan jarak 200 meter. Mungkin tidak kalau memang manusia zaman dulu sudah bisa menciptakan teknologi yang canggih seperti ini, yang dimana bisa mematikan semua aliran listrik kalau kita mendekati objek tersebut. Sepertinya mustahil karena peralatan militer aja kayaknya memang belum ada yang bisa menciptakan alat secanggih itu. Ketika musuh mendekati langsung, sistemnya itu mati secara otomatis. Atau mungkin juga sudah ada. Nah, untuk kalian yang tahu coba kalian komen. Iya. Untuk membuktikan keberadaan alien tidaklah mudah. Banyak pihak yang mendukung dan ada pula yang menentang. Meskipun begitu, sejak zaman dahulu, yaitu saat perkembangan teknologi belum berkembang seperti saat ini, beberapa orang meyakini telah melihat dan bertemu dengan makhluk luar angkasa tersebut saat mereka datang ke planet bumi. Tidak jarang, kesaksian orang-orang tersebut masih menimbulkan tanda tanya apakah benar jika alien itu ada di alam semesta ini. Nah, ini ada dua kasus paling legendaris terkait penculikannya oleh alien. Kasus yang pertama yang menimpa pasangan suami istri yaitu Banner dan Betty di Mountain, negara bagian Hampshire, Amerika Serikat pada September 1961. Lewat banyak wawancara, tampaknya kisah mereka itu dinyatakan asli. Dilihat dari histori, pada suatu pagi di bulan September 1961, Betty dan Banner tiba di rumah mereka di Portsmouth. Ketika mereka bangun atau sadar, kedua pasangan ini sangatlah bingung dan aneh dengan kejanggalan arlojinya rusak, sepatu yang terikat aneh, dan baju robek. Mereka memang tidak ingat apa-apa yang terjadi malam sebelumnya. Hari demi hari mereka lalui dengan layaknya kehidupan normal. Nah, tapi di setiap malam, Betty selalu mengalami mimpi buruk dan Banner selalu mengalami kegelisahan.
Yang akhirnya kedua pasangan ini memutuskan untuk meminta perawatan mental di psikiater Dr. Benjamin Simon yang memakai teknik hipnoterapi atau yang disebut dengan hipnotis seperti itulah. Setelah dibantu oleh psikiater, akhirnya terungkaplah kejadian yang mengerikan. Akhirnya pasangan ini mengatakan bahwa mereka melihat makhluk abu-abu bermata besar yang menculik mereka pada malam naas itu dan melakukan sejumlah percobaan lalu kemudian menghapus ingatan mereka. Bernard mengatakan saat menyetir mobil malam-malam dari Vermont ke Portsmouth, ada cahaya yang mendarat di atas mobil mereka. Bernard dan Betty dibuat tertidur. Nah, mungkin seperti kayak dihipnotis gitu. Di dalam ungkapannya, mereka melihat makhluk berwarna abu-abu memasuki mereka ke dalam UFO. Suami istri ini dipisah dan diminta berbaring di meja logam yang pendek. Baju mereka dilepas, helai rambut diambil, kuku dipotong, dan kulit diambil sedikit. Jarum-jarum ditusukkan menjelajah kepala, tangan, kaki, dan punggung. Bahkan Betty mengalami tes kehamilan dengan dimasukkannya alat lewat pusarnya. Sementara makhluk abu-abu itu juga mencabut gigi palsunya Bernard. Kemudian psikiater ini bertanya kepada Betty dari mana asal mereka berasal. Dalam kondisi dihipnotis, yang anehnya Betty bisa menggambarkan dan mengetahui peta bintang Zeta. Padahal area ini baru ditemukan ahli bintang dan luar angkasa beberapa tahun kemudian atau beberapa tahun yang akan datang gitu. Tapi di sini Betty bisa menggambarkan dan menjelaskan gitu tentang peta bintang Zeta tersebut. Kejadian itu barulah diberitahukan kepada koran Boston 4 tahun kemudian pada tanggal 1965 dan menghebohkan Amerika Serikat. Nah, peristiwa itu jadilah buku dan film Hollywood yang berjudul The UFO Incident tahun 1975. Nah, apa yang membuat kisah ini legendaris? Ini adalah kasus pertama kali penculikan oleh alien yang diberitakan besar-besaran di Amerika. Kasus ini menjadi cikal bakal dari alien, terutama di film Hollywood. Tema penculikan oleh alien dan bentuk alien yang abu-abu dan bermata besar menjadi hal yang kita kenal sampai sekarang. Bekas lokasi penculikan Bernard dan Betty pun kini dipasang pelang monumen sejarah. Kasus legendaris kedua soal penculikan oleh alien adalah yang terjadi di Pascagoula, Amerika Serikat pada tahun 1971. Penculikan ini menimpa Charles Hickson, dia berusia 40 tahun saat itu, dan Kevin Parker yaitu berusia 19 tahun saat kejadian tersebut. Yang membuat ini terkenal adalah mereka berdua lolos dari tes kebohongan, yang artinya mereka itu jujur. Washington Post pernah memberitahukan kejadian ini di rubrik sejarah dalam sebuah wawancara langsung dengan Hickson pada hari Sabtu 11 Oktober 1973. Hickson dan Parker sedang memancing sampai malam. Mereka melihat cahaya biru berkedip di atas mereka yang rupanya itu adalah UFO sepanjang 10 meter dengan kubah di atasnya. Keduanya mengaku lumpuh tidak bisa bergerak, lalu turun 3 makhluk kecil dan mengambil mereka dengan jepitan dan dibawa masuk ke dalam UFO. Hickson dan Parker lalu menjalani pemeriksaan fisik oleh makhluk yang disebut mereka bermata besar dan banyak suara mesin di sekitar mereka. Setelah itu mereka dikembalikan ke pinggir sungai. Parker masih dalam kondisi berdiri dengan kedua tangan ke atas dan berteriak-teriak. Keduanya lantas lari ke kantor polisi Jackson County. Polisi awalnya tentu tidak percaya, lalu sengaja meninggalkan mereka di ruang interogasi dengan recorder menyala diam-diam. Ternyata cerita mereka itu konsisten. Ketika polisi buka suara kepada media, hebohlah kejadian ini se-Amerika. Banyak yang skeptis dan menuduh keduanya itu berbohong.
3 minggu kemudian, polisi melakukan tes kebohongan. Hasilnya, Charles Hickson itu jujur, sedangkan Parker mengaku pingsan selama kejadian. Parker baru mau bercerita tahun 2018 kepada media atau 45 tahun kemudian. Dia mengaku sebenarnya tidak pingsan, namun yang dia alami begitu trauma gitu. Dia takut alien itu memasukkan sesuatu yang berbahaya ke tubuhnya. Parker lalu pindah kota dan pindah kerja. Setiap ada teman kerja mengenal dia dari pemberitaan, dia pun akan pindah kerja lagi. Nah, mungkin karena saking traumanya yang mendalam ketika ada temannya yang mengetahui dalam pemberitaan media tersebut, dia selalu pindah kerja seperti itu. Bekas lokasi penculikan mereka yang dulunya sepi, 5 tahun kemudian sudah ramai dan ada jembatan menyeberangi sungai. Namun, kini di sana ada monumen kejadian penculikan Hickson dan Parker. Apa yang membuat mereka legendaris? Istilah alien, probing atau pemeriksaan tubuh manusia oleh alien yang dikenal orang hari ini adalah istilah yang muncul dari kejadian menimpa Hickson dan Parker. Oke, mungkin segitu saja pembahasan videonya. Sebelumnya saya mohon maaf dan saya mohon kepada kalian untuk selalu mendukung channel ini supaya berkembang lagi dan membuat saya semakin bermotivasi lagi untuk mengembangkan channel tersebut. Nah, untuk kalian saya memohon jangan lupa untuk subscribe-nya. Jadi terima kasih, selalu berbahagia dan tetap tersenyum.